Ketika mengalami masalah berat, orang akan datang kepada Allah atau sebaliknya akan meninggalkan Allah karena kecewa. Namun sebagai orang percaya, murid-murid Yesus menyikapi setiap pergumulan hidup dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat saudara menjadi terguncang, jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Situasi atau keadaan apapun yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk selalu datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, kami menyadari keadaan kami yang membutuhkan anugerah-Mu. Situasi yang membebani jiwa kami serahkan kepadamu, karena kami percaya hanya di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan. Bahkan kami sangat percaya anugerah-Mu akan membuka jalan keluar, pertolongan terbaik. Masalah kami akan selesai satu persatu karena kuasa-Mu melebihi situasi sulit apapun yang sedang kami hadapi. Saat ini sebelum beristirahat kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Mari Engkau terangi hati dan pikiran kami sehingga kami akan mengalami ketenangan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika mengalami masalah berat, orang akan datang kepada Allah atau sebaliknya akan meninggalkan Allah karena kecewa. Namun sebagai orang percaya, murid-murid Yesus menyikapi setiap pergumulan hidup dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 14. Perikop ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara Raja Hizkia dalam menyikapi krisis yang terjadi di masa pemerintahannya. Yang pertama, ia datang kepada Tuhan dengan sukacita. Ketika Sanherib mengirim utusan untuk menekan Hizkia dan bangsanya agar menyerah, ini yang dilakukan Hizkia. Kita baca ayat 3 dan 4. Berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman, dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minum agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah, engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini." Saudara-saudara, Hizkia datang ke rumah Tuhan dengan penuh perkabungan, penuh dengan duka cita penyesalan, berdoa, memohon pertolongan Tuhan sungguh-sungguh. Hizkia mau mendengarkan saran Nabi Yesaya setelah itu. Ayat 6 dan 7. Berkatalah Yesaya kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri." Saudara-saudara, Sanherib menunjukkan kesombongannya, namun tidak menyadari
kehancuran mereka sudah di depan mata karena umat Israel, karena Hizkia merendahkan diri, berseru minta pertolongan Tuhan. Ayat 9, dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan. Ayat 10, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Ayat 11, sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya, masakan engkau ini akan dilepaskannya? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Ketika sedang mengalami krisis, saudara, maka pilihan terbaik adalah bergumul bersama orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Jangan malah ketika saudara sedang dalam pergumulan, saudara menjauhkan diri dengan persekutuan, dari persekutuan saudara-saudara seiman. Saudara tidak pernah datang lagi beribadah di gereja. Saudara tidak ikut lagi dalam persekutuan atau kelompok-kelompok kecil dengan saudara seimannya. Justru ketika saudara sedang mengalami tekanan masalah yang berat, situasinya sulit, saudara perlu lebih lagi mencari Tuhan, dekat dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang imannya kuat. Di tempat di mana Tuhan hadir, itu yang saudara butuhkan. Tempat itu adalah persekutuan orang percaya, baik di gereja, di rumah-rumah, maupun di mana saudara bisa bersekutu dengan saudara seiman. Saudara kalau ada di tempat di mana Tuhan hadir, kita akan menemukan jawaban yang benar, mendapatkan kekuatan dalam iman kita, mendapatkan pertolongan yang tepat. Jangan malah kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak mengenal kehendak Tuhan, yang tidak beriman. Ketika saudara justru lari di tempat-tempat seperti itu, saudara mungkin mendapatkan penghiburan, tetapi ingat, itu penghiburan palsu. Datanglah kepada Tuhan, di rumah Tuhan, dalam persekutuan dengan saudara seiman. Berdoalah bersama dengan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Itulah pilihan bijaksana untuk mengatasi tekanan-tekanan krisis yang sedang saudara alami. Yang kedua, Hizkia menyerahkan masalah yang terjadi kepada Tuhan. Hizkia menyerahkan semua masalah yang sedang ia alami, ketakutannya, ketidakberdayaannya, situasi yang sepertinya tidak bisa dia kendalikan. Dia serahkan kepada Tuhan tanpa mencari keuntungan diri sendiri. Tidak hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Kita baca ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah yang Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Ayat 16, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami,
Selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Hizkia berdoa bukan untuk kebesaran dirinya sebagai raja atau kerajaan Yehuda yang dipimpinnya. Ia mengakui kedaulatan dan kekuasaan Tuhan, bahkan memohon pertolongan Tuhan untuk membuat kerajaan di segala tempat di bumi ini mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya. Doa Hizkia ini kemudian didengar Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan. Ayat 32, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan karena Daud hambaku. Saudara-saudara bisa lihat di sini, Tuhan menjadi penjaga dan penyelamat kaum Yehuda. Saat Hizkia sebagai raja tidak mampu melindungi rakyatnya, Tuhan menegaskan bahwa dialah sepenuhnya yang jadi pelindung bagi umat yang disayanginya. Selain itu Tuhan menubuatkan hukumannya atas Raja Asyur dan kerajaannya. Kita bisa baca di ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaga. Saudara, dari sini kita tahu bahwa kalau Tuhan menolong kita, hal itu hanya karena sepenuhnya otoritas, kedaulatan, dan kuasanya. Bukan karena kebaikan manusia semata. Sesungguhnya tidak ada persoalan yang sulit bagi Tuhan. Bagi kita sulit, bagi kita itu menakutkan. Bagi kita tidak mampu mengatasinya. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang jadi juru selamat kita, penguasa hidup kita, tidak pernah kewalahan menolong kita. Tidak ada situasi sulit yang tidak bisa Dia kendalikan. Kuasanya melampaui semua masalah kita. Oleh sebab itu, ketika saat ini saudara sedang mengalami krisis, andalkan Tuhan. Datang kepadanya, berserah kepada Tuhan. Harapkan pertolongan Tuhan yang punya kuasa tidak terbatas itu akhirnya memberi pertolongan kepada kita. Kita datang kepadanya, apapun krisis, apapun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Datang kepada Dia dengan kerendahan hati, lakukan pertobatan kalau memang itu harus dilakukan, dan percaya kuasanya melebihi masalah-masalah kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Engkau melihat saudara-saudara kami yang sedang dilanda krisis, sedang mengalami situasi tidak terkendali, menekan jiwa mereka. Mari Bapa, Engkau hampiri mereka, jamah mereka Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu mengarahkan hati mereka untuk datang kepadamu. Dengan kerendahan hati, dengan penuh iman, mereka akhirnya mempercayakan masalahnya kepadamu. Responi iman mereka Bapa, tolong mereka. Berikan kuasa-Mu Tuhan bagi mereka, kekuatan yang mereka butuhkan untuk menghadapi situasi sulit, bahkan jalan keluar. Sesuatu yang mustahil akan terjadi dalam hidup mereka, karena kuasa-Mu terjadi. Kuasa-Mu yang dahsyat itu melakukan keajaiban dalam hidup mereka. Sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam. Doa saya untuk saudara semua malam hari ini, saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.